Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya ya. Oke, untuk kali ini ada orca 10 in, ini gede, yang serinya itu seri standar. Biasanya yang orca seperti ini harganya lumayan juga karena RAM-nya gede nih. Di sini tulisannya number 256 10 in QLED 3. Kondisinya mati, kata yang punyanya. Ini dari jauh dikirim ya. Saya cek apakah benar-benar mati ataukah kabel di sananya yang error ataupun kerusakan kabel atau setrum hilang. Jadi ini dicek di sini, ini trafo sudah menyala tapi memang mati ya, memang mati. Dan ini sudah di software ulang untuk orca ini. Oh, ini putus permisa, kabel groundnya putus, ulang lagi pakai yang bagus. Nah, ini bagus. Nah, keluar percikan api, berarti setrum sudah masuk. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oh, ada kipasnya, ini masih jalan. Ini orca seri tinggi, biasanya pakai SIM card juga kalau yang kayak gini, jadi langsung pakai kartu SIM. Jadi kondisinya mati tapi kipas masih bunyi di belakang. Kalau seperti ini biasanya itu ya kerusakan software atau memang ada kerusakan hardwarenya di sini, bisa IC atau apa. Yang jelasnya harus dibongkar, diperiksa untuk komponen, apakah ada yang terbakar atau tidak, ada yang gosong atau tidak, ada yang pecah atau tidak. Setelah diperiksa komponen-komponennya, baru diperiksa setrum-setrumnya. Jadi harus bisa harus tahu cara memeriksa setrum-setrum di PCB-nya. Kalau buka seperti ini harus pelan-pelan karena di sini banyak sekali fleksibelnya untuk seri ini. Jadi kalau seri yang murah fleksibelnya hanya 3 atau 2. Kalau ini ada NFC segala, jadi banyak. Ternyata di sini nyambung, ini di solder. Nah, karena ini sudah diinstal ulang tetapi tidak mau menyala, hanya kipas saja yang menyala, tetap sama aja katanya, kipasnya aja yang menyala. Dan dapat informasi dari pemiliknya, ini tuh kerusakannya kabel reverse atau back ini disambung ke apa ini namanya ya, kabel ACC untuk kamera mundur. Mungkin dinyalakan melalui kabel ACC ya, bisa saja. Jadi itu bukan penyebab kerusakan biasanya ya. Kalau kabel reverse atau kabel kamera mundur ini bisa disambung kemana saja, yang penting 12 volt. Itu karena hanya untuk mengganti tampilan depan ini menjadi tampilan kamera seperti itu, atau menyalakan kamera mundur. Itu biasanya tidak bermasalah ya kalau masalah setrum itu. Nah, informasi yang datang dari yang punya, tapi informasinya terlambat karena ini sudah saya masukin ke tukang software. Saya baru lihat WA-nya, katanya di daerah sini itu ada yang terbakar
dan sudah diganti seperti itu. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda bekas diganti. Kalau lihat fotonya itu di sini daerah ini diganti sama dengan sebelahnya. Ya kelihatannya ini yang bekas solderannya tidak sama dengan yang lain, lebih besar. Penggantiannya dengan 1 AM sama kayak sebelahnya 1 AM, hanya beda tulisannya lebih besar yang diganti ini. Jadi kalau seperti ini, periksa dulu setrum-setrumnya, karena ini ada yang disolder harus dilepas dulu untuk yang disoldernya. Nggak tahu kabel apa ini. Jadi kalau yang serinya bagus itu biasanya ya mesinnya seperti ini, mesinnya bagus juga, beda sama yang murahan. Kalau yang murahan itu mesinnya biasa-biasa saja seperti ini, kecil. Nah seperti ini, bedanya jauh kan. Ini sudah pernah diangkat, sudah kotor, udah servis sendiri mungkin ya, sama yang punyanya katanya diganti sendiri, nggak tahu nyuruh orang, nggak tahu. Nah di sini yang harus diperiksa setrum-setrumnya itu di kaki soket ini, soket lampu backlight ini ada setrumnya harusnya. Kalau Android itu biasanya gede-gede, ada yang 17 volt, ada yang 30 volt seperti itu. Dan karena yang diganti ini bekasnya, ini harus dicek kaki-kakinya. Kita kasih setrum, diukur kaki ini sama kaki ini, dan diukur dengan yang sebelahnya apakah setrumnya sama atau tidak. Jadi yang putih-putih seperti ini itu buat ngecek setrum ya. Biasanya sih kecil-kecil setrumnya, 3,2 atau 3,3, 1,8, 1,7 volt. Itu kecil-kecil kalau di test point ini. TX, RX juga ada. Ini ada tulisan keterangan buat soket ini, B+, PWM, EN, ground. Nggak tahu untuk apa. Mungkin ada buat LCD model lain, jadi ada nyolok ke sini. Yang jelas kalau Android mati, diperiksain dulu semua, harus teliti, diperiksa satu-satu transistor IC seperti ini kan IC kecil-kecil banget ya, IC-nya kecil-kecil, harus diperiksain ada yang pecah atau tidak, ada yang gosong atau ada yang bolong. Kalau aman baru diperiksa setrum-setrumnya. Yang harus diperiksa pertama itu di kaki backlight kalau mati total ya. Biasanya kalau kerusakan software itu di kaki backlight ini masih keluar setrumnya ya. Kalau belum menyala, kalau nggak menyala berarti kemungkinan di sini hanya 5 volt, tapi kalau menyala biasanya naik, setrumnya tinggi karena innya gede, ini innya 10. Kalau yang innya 7 mungkin ya hanya berapa volt lah, 9 volt atau berapa, itu normal seperti itu. Dan diperiksa di kaki-kaki IC seperti ini, tapi harus hati-hati karena ini kakinya sangat sedikit jaraknya ya, atau sangat mepet. Jadi kalau pas meriksa begini, si ini probenya nempel gini, konslet malah nggak karu-karuan ya, malah pada mati semua nantinya.
Nah, seperti ini dalamannya Orca yang seri standar generasi 2 Pro. Ini generasi 2 Pro seperti ini. Kalau generasi 1 ini tulisannya merah dan tidak ada 4G plus, ini colokan 4G plus nggak ada. Seperti itu ya. Nah, karena ini sudah di software, diperiksa IC eMMC atau NAND flashnya masih bagus, berarti kemungkinan dari transistor yang kebakar kiriman dari yang punyanya itu, yang ini yang bermasalah. Ini kelihatannya transistor, bukan transistor 1 AM ya, ini gantinya 1 AM, jadi ini 1 AM diganti disamain, ini 1 AM juga, karena ini kalau dilihat jalurnya, ini jalur setrum, ini jalur gede, strum gede nih, entah 5 volt atau 12 volt. Ini masuk ke sini, keluar ke sini, ini masuk ke bawah ini. Nah, jadi nggak usah apa namanya ya, nggak usah dibongkar, nggak usah dilepas, karena ketahuan ini pernah gosong yang di sini. Ini akan diganti dengan MOSFET, bukan transistor biasa tapi yang MOSFET. Kalau bekasnya di foto itu ukurannya ini memang sama, gedenya segede gini, jadi gosong mungkin karena nggak kuat atau terlalu panas. Nanti saya akan ganti dengan yang lebih gede biar ampernya lebih gede lagi, kan biasanya lebih kuat seperti itu ya. Tapi sebelum diganti ya biasalah, jadi cek dulu strum-strumnya. Ini akan saya ukur-ukur dulu strum-strumnya apakah masih normal atau memang strumnya ada yang hilang. Jadi akan saya periksa dulu. Nah, ini banyak lalat sih, maklum lah, kalau di kota itu banyak lalat, kalau di kampung biasanya banyaknya kupu yang ngerubutin. Musim hujan lagi sekarang. Ini sudah menyala kipasnya, udah ada suara kipas. Biasanya ada lampu nyala merah di balik PCB ini, tapi ini kayaknya nggak kelihatan atau memang tidak ada. Nah, sekarang setrum masuk 13,6 ada, ACC nya ada 13,6 juga. Diperiksa di kaki backlight ini tadi saya bilang 1,1 volt. Ini groundnya tidak keluar. Nah, tes poin kecil-kecil ini 3,2, 3,2, 9,8 volt ke tombol, lampu tombol biasanya 3,2 volt. Ini tidak ada strum. Ini ke tombol juga ya, atau ke LCD nggak tahu. Ini ada strum yang hanya 0,914, 1,1, 3,2, 1,6. Yang lainnya tidak ada. Jadi banyak sekali tes poin ini, harusnya diperiksain semua lah, tapi ya lama banget periksainnya. Dan juga harus hati-hati diperiksain setiap kaki-kaki IC regulator. Ini IC regulator yang kakinya 5 ini, yang kecil-kecil ini 1,8 masih bagus. Jadi ini tidak ada di kaki konektor backlight. Di sini 1,130 naik turun lah ya. Nah, yang bekas kosong ini sama 1,1 di kaki depan,
di kaki belakangnya yang satu 5,04, satunya 0,488. Nah, yang saya bilang tadi ini bukan transistor biasa harusnya. Di sini kaki yang belakang ini sebelah sana, kedekatan nggak sih? Apa kelihatan nggak? Di sini 5 volt 5,04. Di sini 1,1, berarti setrum 5 volt ini tidak mengalir ke sini. Ini jalurnya langsung ke kaki ini 1,1 volt. Di sini 1,1 volt. Nah, karena tidak keluar ke sini sih setrumnya ya, jadi kita harus keluarin dulu ke sini biar ada setrum ke lampu backlight. Intinya seperti itu. Kalau misalnya hilang seperti ini ya, tapi biasanya kan ada juga kalau kerusakan software atau kerusakan IC NAND flashnya itu IC ROM, nah itu mati juga, tapi di sini tetap keluar setrumnya seperti itu ya. Ini IC MMCU nya di sini, di baliknya juga biasanya ada. Kalau yang bagus ini ada 2 MCU untuk mengontrol semuanya. Jadi yang sekarang saya akan mengganti yang namanya transistor ini MOSFET ya. Ganti pakai MOSFET. Kalau yang sama seperti ini persis, ini tuh MOSFET, bukan transistor 1 AM tapi MOSFET. Saya akan menggunakan apa ya, saya punya MOSFET yang agak gedean dari itu. Ini A79T, jadi akan saya ganti dengan A79T. Ini fisiknya lebih gede, ampernya itu lebih gede, cuman nanti kakinya bisa ke solder atau tidak. Soalnya biasanya kalau bawaannya kecil itu jaraknya itu beda, soalnya beda jenis ukuran, beda ukuran kakinya. Yang ini ya, ini semua rata sih ukurannya. SOT berapa ini? SOT itu 32 apa berapa lah, saya kurang hafal kalau ukuran komponen SMD ini ya. Jadi ukuran seperti ini beda namanya. Ini beda, di atasnya ini itu tadi yang ini. Tapi juga ada yang transistor biasa, ada juga MOSFET ya. Gimana tulisan di punggungnya inilah dilihat. Kalau tidak terlihat ya pakai kaca pembesar seperti ini. Dari yang jelas, kurang jelas nyalain lampunya ya. Tulisannya 1AM, 1A gede M gede yang ini. Jadi saya ganti dengan yang ukurannya lebih gede. Nah tuh kelihatan nggak di kamera tulisannya A79T? Kalau di sini kelihatan, nggak tahu di kamera lah. Nah, sekarang sudah terpasang. Ini jadi gede, beda dengan sebelahnya. Yang sebelahnya kecil, ini gede. Setelah diganti seperti ini ya, kita akan periksa lagi strumnya. Strumnya diperiksa lagi di kaki depan sini. Sudah keluar 5,03, di kaki belakang 5,06, satunya
0,495 berarti setengah volt. Sekarang di kaki ini, kaki gede ini 29,8 volt ya, 29,8 volt. Yang sebelahnya groundnya enggak ada. Sekarang kita tes, mudah-mudahan hidup. Tes di layarnya. Ini harus disolder lagi karena tadi disolder. Kenapa ada kabel ini, buat apa nggak tahu ini. Sekarang kabel layar sentuh belum. Mudah-mudahan menyala. Jangan sampai menempel, takut konslet. Kasih kertas apa plastik lah. Apakah mau menyala? Wah, ternyata mau menyala. Merek Orca dari Android. Nah, ternyata sudah menyala ya. Jadi ini agak lambat, baru loading, baru menyala. Ini nggak tahu tadinya seperti apa karena ini udah di software ulang. Android 12, RAM 6GB, storage 256. Seri model dan hardwarenya F57L CASIM. SIM gitu maksudnya ya. IMEI-nya ada satu. IMEI satunya nggak keluar atau tidak ada. Sistemnya seperti ini, bahasa sudah menyala, jadi tinggal apa namanya, tes suara. Nantilah gampang kalau suara. Seri MCU versi 60 UP01 2023-0821. Aplikasi version K4811 K4811 UPGZ. Platformnya K48. Bluetooth versi 50, Android system versi 12, platform model F57L CASIM SIM, sama kayak yang tadi lah. Jadi untuk Orca seri standar ini ya, serinya seri standar, ada DSP biasanya. DSP nya seperti ini, nggak tahu asli atau tidak, tapi biasanya kalau yang mahal-mahal seperti ini asli, ada DSP nya. Terus ada NFC, terus apa lagi, ada kartu SIM. Biasanya kartu SIM-nya ada modul misah atau wadahnya misah ya untuk kartu SIM. Ini tidak tersambung ke internet.
tombol bagus, masih bagus. Oke, jadi seperti itu untuk menservis Orca mati. Untuk yang seri ini bisa saja untuk seri lain beda yang rusaknya atau beda yang matinya atau beda yang terbakarnya. Jadi yang jelas itu harus diperiksain yang namanya setrum-setrumnya dan komponen-komponennya itu harus diperiksa-periksa juga. Nah, ini untuk yang model seperti ini. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share juga untuk yang sudah. Terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.